belajar ilmu pengetahuan alam. Sementara di sekolah menengah, model ini diimplementasikan pada mata pelajaran fisika, kimia, dan biologi. Apa yang dimaksud dengan model pembelajaran inquiry? Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, model pembelajaran inquiry merupakan model pembelajaran yang berbasis aktivitas, sehingga dapat mengaktifkan proses belajar siswa melalui model pembelajaran inquiry akan membantu mengembangkan keterampilan berpikir secara kritis dan kreatif, sekaligus melatih keterampilan berkolaborasi secara terbuka bagi peserta didik. Proses pembelajaran ini dikembangkan agar peserta didik dapat terlibat secara aktif dalam proses pengamatan, menanya, mencoba, mengolah data, dan menyajikan, serta menyimpulkan atau bahkan menciptakan suatu inovasi baru. Keterlibatan peserta didik pada proses pembelajaran secara maksimal merupakan suatu aktivitas aktif. Maka dari itu diharapkan dengan aktivitas tersebut dapat memicu interaksi para peserta didik dan meningkatkan keterampilan literasinya. Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh para ahli, inquiry berasal dari kata inquiry dan to inquiry, yang merupakan kata dalam bahasa Inggris. Kata inquiry dan to inquiry memiliki arti yang sama, yaitu ikut serta atau terlibat dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan, mencari informasi, dan melakukan penyelidikan sebagai proses bertanya dan mencari tahu jawaban terhadap pertanyaan ilmiah yang diajukan. Pertanyaan ilmiah sendiri merupakan pertanyaan yang dapat mengarahkan pada kegiatan penyelidikan terhadap objek pertanyaan. Namun, dalam model pembelajaran inquiry, biasa mengartikannya sebagai pembelajaran yang mempersiapkan situasi bagi anak untuk melakukan eksperimen sendiri. Dalam artian yang lebih luas, yaitu siswa ingin melihat apa yang terjadi, ingin melakukan sesuatu, ingin menggunakan simbol-simbol, dan mencari jawaban atas pertanyaan dengan cara mereka sendiri. Menghubungkan penemuan yang satu dengan penemuan yang lain, serta membandingkan apa yang ditemukan dengan apa yang ditemukan orang lain. Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka pengertian model pembelajaran inquiry adalah suatu proses belajar yang ditempuh untuk mendapatkan informasi agar dapat memecahkan suatu permasalahan, di mana siswa terlibat secara mental maupun fisik untuk memecahkan masalah yang diberikan guru. Apa sih tujuan model pembelajaran inquiry? Wina Sanjaya menyatakan bahwa tujuan model pembelajaran inquiry adalah membantu siswa untuk dapat mengembangkan disiplin intelektual dan keterampilan berpikir dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan dan mendapatkan jawaban atas dasar rasa ingin tahu mereka. Tujuan model pembelajaran inquiry dalam mengembangkan kemampuan intelektual juga merupakan bagian dari proses pembentukan mental. Oleh sebab itu, dalam implementasi model pembelajaran inquiry, siswa tidak hanya dituntut agar menguasai pelajaran, tapi juga bagaimana mereka dapat menggunakan potensi yang dimiliki. Berikut ada contoh penerapan model pembelajaran inquiry dalam mata pelajaran. Yang pertama, pada mata pelajaran IPA, siswa menyelidiki faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman melalui eksperimen. Yang kedua, pada mata pelajaran IPS, siswa meneliti penyebab dan dampak perubahan sosial masyarakat dengan menggunakan data, sejarah, dan wawancara. Langkah-langkah untuk menerapkan pembelajaran inquiry di kelas, ada 7 tahapan yang perlu dilakukan. Yang pertama, orientasi. Yang kedua, merumuskan permasalahan. Yang ketiga, menyusun hipotesis. Yang keempat, mengumpulkan data. Yang kelima, menganalisis data. Yang keenam, menarik kesimpulan. Dan yang terakhir, mengomunikasikan hasil. Yang pertama, ada orientasi. Pada tahap ini, guru memperkenalkan topik atau permasalahan yang akan dipelajari. Contoh, dalam mata pelajaran IPS, guru memperkenalkan perubahan sosial dan menampilkan contoh perubahan sosial yang terjadi di masyarakat, agar menambah rasa ingin tahu tentang topik yang akan dibahas. Lalu, bisa memberikan contoh nyata yang paling dekat dengan siswa. Misalnya, perubahan model pakaian dan gaya rambut. Perubahan pembelajaran dari buku menjadi digital. Yang selanjutnya ada merumuskan masalah. Pada tahap selanjutnya, guru membantu siswa mengidentifikasi dan merumuskan masalah yang berkaitan dengan topik. Pertanyaan yang berkaitan harus bersifat terbuka yang mendorong siswa berpikir kritis. Contohnya, apa penyebab utama perubahan sosial di kalangan remaja? Berdasarkan masalah-masalah yang dirumuskan, siswa membuat jawaban sementara yang disebut hipotesis. Misalnya, penyebab utama perubahan adalah perkembangan internet, teknologi yang pesat. Yang selanjutnya, mengumpulkan data. Siswa mengumpulkan data atau informasi yang relevan. Contoh, siswa menggali informasi melalui studi literatur, artikel, berita, atau melakukan wawancara dengan kalangan yang pernah mengalami masa baik sesudah maupun sebelum berkembangnya internet. Setelah data berbagai sumber telah dikumpulkan,
Yang selanjutnya, menganalisis data. Siswa kemudian menganalisis data tersebut untuk menemukan pola atau jawaban dari permasalahan. Selanjutnya, siswa menarik kesimpulan berdasarkan pola atau jawaban yang ditemukan. Kesimpulan ini harus dapat menjawab rumusan masalah yang disusun dari awal. Kesimpulan juga menjelaskan apakah hipotesis di awal terbukti benar atau tidak. Yang selanjutnya, mengomunikasikan hasil. Terakhir, siswa menyajikan hasil penyelidikan dan analisis dalam bentuk presentasi atau laporan. Pendekatan multi-representasi merupakan strategi penyajian konsep melalui berbagai bentuk seperti teks, gambar, grafik, simbol, tabel, maupun simulasi untuk memperjelas pemahaman peserta didik. Tujuannya adalah membantu peserta didik memahami konsep abstrak secara lebih konkret, menghubungkan berbagai bentuk informasi, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Representasi terdiri atas dua jenis, yaitu representasi internal berupa gambaran kognitif yang terbentuk dalam pikiran peserta didik. Yang kedua, representasi eksternal berupa wujud fisik seperti diagram, grafik, atau ilustrasi yang dapat diamati. Pendekatan ini efektif dalam meningkatkan hasil belajar, aktivitas, serta kualitas pemahaman konseptual peserta didik. Untuk materi IPA itu sendiri merupakan materi yang abstrak untuk dipahami oleh siswa. Pembelajaran multirepresentasi dapat membuat hal abstrak menjadi lebih konkret sehingga memudahkan siswa dalam memahami IPA secara lebih terstruktur dan mendalam. Strategi pembelajaran multirepresentasi sangat cocok untuk digunakan dalam pembelajaran IPA karena mampu mengatasi kesulitan pemahaman konsep siswa. Pembelajaran yang juga dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari akan lebih bermakna bagi siswa karena dapat diimplementasikan secara nyata. Dengan berkembangnya teknologi yang begitu cepat, pendekatan kontekstual mudah untuk dilakukan. Adanya perkembangan teknologi membuat proses pembelajaran multirepresentasi menjadi lebih menarik dan interaktif, salah satunya dengan game edukasi. Game edukasi merupakan media pembelajaran yang dapat mengarahkan siswa dalam memahami konsep suatu materi dengan cara yang inovatif dan menyenangkan. Pembelajaran yang menyenangkan dapat membuat siswa aktif dan lebih mudah memahami konsep. Game edukasi bekerja seperti video animasi yang dapat mengaktifkan dua indera tubuh sekaligus, yaitu mata dan telinga, sehingga penerimaan dan pemahaman materi menjadi lebih efektif. Indera penglihatan yaitu mata dan indera pendengaran yaitu telinga menyumbang sekitar 88% penerimaan pengalaman belajar seseorang dan sisanya didapatkan melalui indera tubuh lainnya. Game edukasi menjadi sangat tepat dikolaborasikan dengan multirepresentasi untuk memperkuat penguasaan konsep sehingga dapat meningkatkan keterampilan pemecahan masalah siswa pada materi IPA. Untuk kelebihan multirepresentasi adalah dapat mengokohkan dan menguatkan pemahaman siswa tentang suatu materi. Berbagai jenis visual yang digunakan dalam multirepresentasi seperti gambar, grafik, dan tulisan itu mendukung kemampuan dan karakteristik setiap individu yang berbeda dalam pembelajaran. Kemampuan analisis siswa dalam menyelesaikan persoalan juga meningkat. Siswa akan lebih mudah dan efisien dalam mengolah informasi dengan representasi visual daripada hanya dengan tulisan. Serta representasi visual yang dilakukan secara individu dapat membantu guru melihat pemahaman awal dan perbedaan pemahaman setiap siswa untuk kemudian dikembangkan perhatian dan proses pembelajaran yang tepat. Multirepresentasi memiliki beberapa tahapan atau sintaks dalam pembelajaran yang meliputi: pertama, tahap orientasi, kedua, penyelidikan atau investigasi, ketiga, penyajian multirepresentasi, keempat, implementasi, dan yang terakhir, tahap evaluasi. Untuk tahap orientasi, itu merupakan tahap penyajian suatu masalah atau pertanyaan yang berkaitan dengan konsep atau materi kepada siswa. Contohnya, pada materi kelistrikan, dapat disajikan masalah seperti mengapa lampu dapat menyala atau mengapa kipas angin dapat bergerak. Kemudian, siswa memasuki tahap penyelidikan, mencoba untuk menyelesaikan masalah atau menjawab pertanyaan yang diberikan dengan mengamati ataupun membaca informasi dari berbagai sumber belajar dan selanjutnya berdiskusi. Tahap penyajian multirepresentasinya menyajikan jawaban dari permasalahan dengan sebuah konsep dalam berbagai bentuk macam representasi. Siswa melanjutkan ke tahap implementasi, mencoba menerapkan berbagai bentuk representasi untuk menyelesaikan masalah lain.